Saudara-saudara terkasih, pernahkah Anda membayangkan Anda berada di suatu tempat di tengah laut lepas, laut seperti tak berujung dan tak bertepi? Inilah kisahnya, memancing terbawa arus laut. Yesus datang menyelamatkan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Kristus. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kepada Karbia Ano 70 yang selalu mewartakan kabar baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat mencekam, yaitu terjadi pada tahun 1991 di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Ujung Beting, di mana saya baru 1 bulan merantau atau datang di Pulau Ujung Beting itu, dan saya adalah orang gunung. Saya tidak bisa berenang, tapi suka air laut, suka main di laut, dan saat itu saya tidak bisa berenang sama sekali. Dan kebetulan saya tinggal di daerah kepulauan dan saya mengikuti para nelayan di sana mancing, dan saya sangat suka. Dan saking sukanya saya memancing, saya tiap hari memancing. Dan saat itu para nelayan tidak berangkat ke laut, jadi saya harus meminjam perahu dan saya berangkat sendiri. Dan inilah kisah tragis yang menimpa saya, bahwa saya tidak bisa mempergunakan perahu yang 2 dayung. Jadi kalau kita dayung itu seperti gini, kalau di Kepulauan Riau ini, jadi saya hanya bisa menggunakan 1 dayung. Jadi saya akan dayung sebelah sini, perahunya maju dulu, terus saya pindah lagi, terus begitu terus. Dan akhirnya saya tiba di tengah laut. Dan yang satu hal yang terasa paling konyol, yaitu harusnya saya menurunkan jangkar dulu baru saya memancing. Tapi karena saya melihat air lautnya tenang, saya langsung memancing karena saya tidak tahu gimana safety-nya seorang nelayan. Karena asli saya bukan nelayan, tapi hobi mancing. Akhirnya saya mulai memancing tanpa menurunkan jangkar perahu tersebut. Sekitar 2 jam saya asik memancing, karena waktu itu saya ada banyak dapat ikan, jadi saya konsentrasi fokus memancing. Sekitar 2 jam saya dikagetkan oleh senggolan 2 ekor ikan lumba-lumba yang menyenggol perahu saya. Begitu disenggol ikan lumba-lumba itu, saya tersentak kaget dan saya perhatikan sekeliling saya seperti berada di dalam laut lepas, dan semacam satu lingkaran 3 full, semuanya terasa seperti laut tak berujung dan tak bertepi. Saya hanya melihat sekeliling saya laut, dan saya sangat ketakutan. Yang saya hanya minta tolong yaitu kepada Tuhan Yesus. Saya berteriak, "Yesus, Yesus, tolong saya. Yesus, Yesus, tolong saya. Hanya padamu saya berserah. Hanya padamu saya yakin Engkau akan menolong saya." Saya tetap teriak, "Yesus, Yesus, tolong saya. Yesus, Yesus, tolong saya." Akhirnya saya duduk terdiam. Dari keheningan itu, saya seperti mendengar ada orang mengarahkan jalan saya, seperti berkata, "Kamu mutar ke sebelah kanan dan berdayunglah lurus. Kamu akan menemukan daratan." Dan saya pun membalikkan perahu saya 90 derajat dan saya mulai mendayung menuju tempat yang saya dengar dalam suara tadi. Dan yang membuat saya makin takut yaitu 2 ekor ikan lumba-lumba yang tadi menyenggol perahu saya
justru mengikuti saya di samping kiri dan kanan perahu. Saya makin ketakutan. Saya makin galau. Saya hanya berteriak, Yesus jaga saya, Yesus jaga saya. Dan kepada ikan itu juga saya seperti orang stres. Saya katakan, ikan, lompatnya jangan dekat-dekat perahu saya. Kalau seandainya kalian lompat dekat perahu saya dan menyenggol perahu saya, perahu ini akan terbalik dan saya akan mati karena saya tidak bisa berenang. Pergilah, berenanglah, lompatlah jauh dari perahu ini. Ikan itu terus saja mengikuti langkah saya. Terus saja mereka berdua mengikuti saya. Sekitar 2 jam lebih saya mendayung, dihantui rasa takut karena ikan tetap mengikuti saya. Akhirnya dari kejauhan saya mulai nampak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu saya mulai melihat ada bayangan-bayangan pulau. Dan saya sampailah. Yang lebih mengherankan lagi, Saya cukup saya senang. sampai juga di pulau Ujung Peting, di mana pulau tempat saya pertama berangkat mancing. Sungguh luar biasa, padahal di sana daerah kepulauan. Sempat saya nyasar aja di pulau lain atau pulau kosong, saya tetap akan menderita juga karena saya tidak mempunyai alat komunikasi dan orang tidak akan melihat saya. Tapi sungguh luar biasa penyertaan Tuhan Yesus mengantar saya sampai ke pulau itu juga. Cuma saya sampainya ada lebih kurang 2 kilo dari tempat di mana saya berangkat. Saya cuma hanya menandai bahwa di situ ada kebun kelapa yang sering saya ke situ, main-main ke situ. Kebetulan juga punya tetangga juga yang punya kebun itu. Dari situ saya sangat senang. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus udah menyelamatkan saya. Saudara bayangkan, sangat mencekam. Sampai di rumah, saya tidak menceritakan sedikit pun kepada keluarga saya, kepada kakak saya tentang pengalaman saya ini. Seminggu saya tak bisa tidur, saya membayangkan itu. Tapi saya hanya mengucap syukur kepada Yesus bahwa Dia betul-betul nyata. Saudara-saudara, apabila Anda ragu saat ini, masih ingin mencari, masih ragu siapakah Yesus itu, dengan lantang saya katakan, Dia adalah juru selamat. Maka share video ini agar makin banyak orang tahu bahwa Yesus benar-benar nyata adanya. Apabila Anda membantu menyebarkan video ini, berarti Anda ikut membantu menyebarkan kisah tentang Yesus, tentang mewartakan kabar gembira bahwa Yesus benar adanya. Dengan demikian Anda ikut membantu mewartakan bahwa Yesus benar-benar nyata, benar-benar ada di dunia ini, benar-benar hidup, benar-benar ada untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara terkasih, demikian kisah saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf bahwa ini benar-benar kisah nyata yang saya alami.